your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfah dengan NIM 24101253200031 dari kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta, atlas, dan globe. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu peta. Peta dapat diartikan sebagai gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang diperkecil pada sebuah bidang datar atau diproyeksikan dalam dua dimensi dengan metode dan perbandingan tertentu. Gambar yang ada pada peta merupakan informasi geografis yang berhubungan dengan bentuk wilayah beserta kenampakan alam atau budaya, misalnya sungai, danau, rawa-rawa, laut, batas wilayah, perkampungan, kota, jalan raya, dan lainnya. Manfaat dari peta, yang pertama, petunjuk lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan luas, bentuk, dan penyebaran berbagai gejala di permukaan bumi. Yang ketiga, penentuan jarak dan arah berbagai tempat di bumi. Yang keempat, sumber keterangan keadaan sosiografis dan fisiografis suatu wilayah seperti jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, relief, iklim, jenis vegetasi, dan lain-lain. Yang kelima, sarana penerapan wilayah seperti digunakan oleh pemerintah dan militer. Yang keenam, dokumen. Selanjutnya, komponen dari peta. Yang pertama ada judul peta, yang kedua garis tepi, yang ketiga orientasi, yang keempat skala peta, yang kelima legenda, yang keenam koordinat atau garis bujur dan lintang. Yang ketujuh simbol peta, yang kedelapan lettering, yang kesembilan warna peta. Lalu ada jenis peta berdasarkan isinya: peta umum atau peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Yang kedua ada peta khusus atau peta tematik. Lalu berdasarkan bentuknya, yang pertama ada peta datar, yang kedua peta timbul, dan yang ketiga ada peta digital. Lalu ada cara mencari informasi spesial dari peta rupa bumi. Salah satunya jenis peta dasar adalah peta rupa bumi Indonesia atau RBI. Peta rupa bumi Indonesia diproduksi oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG dan merupakan salah satu bagian dari informasi geospasial dasar atau IGD. Informasi geospasial dasar berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 merupakan informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik bumi dan yang tidak berupa dalam bentuk yang relatif lama. Lalu ada peta rupa bumi Indonesia. Peta rupa bumi Indonesia atau RBI secara umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan alamiah dan menampakkan buatan manusia. Kenampakan alamiah yang dimaksud misalnya sungai, bukit, lembah, laut, dan danau. Sedangkan kenampakan buatan manusia misalnya jalan, kampung, permukiman, dan bangunan. Peta RBI ini dibagi menjadi 3 berdasarkan skalanya, yaitu skala besar, skala menengah, dan skala kecil.
Cara mencari informasi spasial dari peta rupa tematik. Dalam melakukan pemetaan tematik di Padukuhan Peromasan menggunakan data raster berupa citra foto 2024. Penggunaan citra foto memudahkan dalam mengidentifikasi menggunakan lahan dan memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi tempat penting di suatu daerah. Data awal dari administrasi menggunakan lahan dan infrastruktur didapatkan dari peta rupa bumi Indonesia. Untuk memastikan kebenaran dari hasil identifikasi melalui citra foto dan peta rupa bumi Indonesia diperlukan ground check atau pengecekan lapangan. Yang kedua ada pengertian dari atlas. Apa itu atlas? Atlas adalah kumpulan data geografis yang tersusun secara sistematis dalam bentuk cetak maupun digital. Isinya menampilkan wilayah tertentu dengan satu atau lebih tema geografis, lengkap dengan alat bantu untuk navigasi, analisis, serta pengambilan data. Informasi dalam atlas tersusun secara struktur sehingga memudahkan pengguna dalam memahami isi yang disajikan. Klasifikasi atlas berdasarkan jenisnya. Yang pertama atlas umum, yang kedua atlas khusus atau tematik. Lalu berdasarkan isinya, atlas umum. Yang pertama ada atlas umum, yang kedua ada atlas tematik atau atlas khusus. Lalu berdasarkan penggunaannya, atlas referensi, atlas pendidikan, dan atlas wisata. Lalu di sini ada fungsi dan manfaat atlas. Berdasarkan fungsinya, yang pertama sebagai penunjuk lokasi dalam pemetaan wilayah, yang kedua memberikan informasi tentang posisi, yang ketiga letak dan luas suatu wilayah, yang keempat menunjukkan relief-relief berupa penampakan bumi di suatu wilayah. Lalu di sini ada manfaatnya. Yang pertama untuk dapat menunjukkan lokasi atau posisi pada suatu tempat dalam pemetaan sebuah wilayah. Yang kedua memberikan informasi atau data mengenai luas, jarak, letak, dan posisi suatu lokasi. Yang ketiga, menunjukkan relief-relief penampakan bumi pada suatu wilayah. Lalu di sini ada pengertian dari globe. Kata globe berasal dari bahasa Latin yaitu globus, yang artinya bola atau bulatan. Globe diciptakan oleh Anaximander pada abad ke-6 sebelum Masehi. Globe yang terkenal yaitu globe Raja Louis XVII Dunlop buatan Martin Behaim pada tahun 1492. Globe merupakan suatu tiruan bola bumi yang diperkecil dan menyerupai aslinya. Lalu di sini ada fungsi dan manfaat dari globe. Yang pertama, bisa dipakai untuk mengetahui suatu proses gerhana baik waktu terjadinya maupun tempatnya. Yang kedua, untuk mengetahui proses perubahan musim berdasarkan pada perubahan posisi semu matahari terhadap bumi. Yang ketiga, untuk mengetahui pembagian iklim bumi dengan berdasarkan garis lintangnya. Lalu yang keempat, untuk menghitung pembagian waktu di bumi dengan berdasarkan garis bujurnya. Lalu yang kelima, untuk membandingkan luas daratan dengan luas lautan di permukaan bumi. Yang keenam, sebagai media peraga untuk bumi dan rotasinya. Yang ketujuh, untuk menentukan jenis proyeksi untuk pemetaan tempat tertentu. Yang kedelapan, untuk mengetahui berdasarkan skala nominal tentang jarak, bentuk, dan luas di permukaan bumi.